Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu bagai tiada pengganti. Senyum tawamu juga katamu menghiburkan kami. Memori indah kita bersama terus bersemadi. Kau sahabatku, kau teman sejati. Ya Rabb, pada pagi ini kami berkumpul di bawah atap tenda yang mulia ini. Harapan kami ya Rabb, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah habis mukadimah. Udah boleh pulang? Kita buat perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Taufikur Rahmi. Sama dengan nama Instagram. Kalau nama YouTube tinggal tambah ofisialnya saja. Kalau nama TikTok Ustadz Taufik An-Nahla. InsyaAllah FYP, tenang aja. Betul, nggak bohong. Status tidak lagi jomblo. Dan tidak pernah ada upaya ingin mendua. Karena setia adalah pilihan semata. Nama istri saya Risma Haki. Tadi ibu yang bilang bahwa adik saya alumni sini. Enggak cuma adik, satu keluarga alumni sini. Ponaan Pak Alim Nur, kepala sekolah SMP An-Nahla sekarang, alumni di SMA 1. Istri tercinta, my wife kalau bahasa kalian ya, alumni Semansa. Ada murid juga Kardawi, alumni di sini juga. Jadi banyak. Yang paling dikenal adalah adinda saya, yaitu Awis Kurni, sekarang sudah tugas di Banda. Itu yang masih single, tapi sudah ditutup rapat-rapat ya. Kepada kawan-kawan kami yang non muslim, ada Bu ya? Ya. Yang non muslim pasti ada di SMA 1. Ambil saja yang bersifat kebaikan, terapkan dalam kehidupan, yang semoga kita dijalinkan ukhuwah sekarang dan selamanya. Baiklah, sekarang kita masuk dalam tausiah. Sanggup dengar nggak? Mau dengar lagu? Seperti ini suara, mana ada lagu? Nanti yang ada ribut sama tukang sound. Suara seperti suara Iwan Fals. Betul mau dengar ceramah? Jujur. Yang jujur masuk neraka. Yang betul. Yang tidak jujur masuk sur. Yang SMA 1 pandai-pandai orangnya, nggak bisa ditipu ya kan? Sudah, nggak lama adik, nggak lama, karena sebentar lagi kita akan ada doa tadi sudah, nanti akan disampaikan tentang perpisahan. Sekarang akan kita ceramah sedikit menyangkut dengan tahrib Ramadan,
yang ujungnya akan kita tutup dengan perpisahan. Boleh tidak? Kalau boleh, mohon didengar, insyaallah nanti akan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah, kepada adik-adik sekalian. Sudah kenal kami hari ini, nanti kalau dimanapun jumpa, marilah kita tegur sapa, karena sudah kenal. Semoga menjadi perkenalan hari ini sebagai pemicu kita akan terus bersamanya. Di sini juga banyak alumni-alumni yang berkaliber dan berprestasi di kancah provinsi dan nasional, yang mana mereka juga termasuk kawan kami, mitra kami, seperti grup-grup nasyid, ada Gipi, ada yang vokalis siapa namanya, Arif? Adi ya, Adi Haikal ya. Itu kalau yang sering tampil tuh pasti kami tahu namanya, karena kami sering jumpa di tempat perlombaan. Yang intinya SMA 1 is the best, ya kan? Enggak semua kalian, betul? Enggak? SMA 1 adalah sekolah terbaik. Namanya aja Sekolah Negeri 1 Kota Luxmawe. Makanya orang-orang yang berada di sini banyak kita dapati mereka langsung bisa kerja. Ada kawan kami yang sudah ke Sabang, dulunya di sini. Kenapa ke sana? Lewat PNS, P3K ke sana. Adik-adik letting yang kawan-kawan kami. Maka hari ini sudah tiba sampai waktunya ada kawan-kawan di antara kita yang akan meninggalkan SMA 1 Luxmawe. Di sini juga ada salah satu yang putri santri saya dulunya. Sekarang sudah tidak lagi mondok karena ada beberapa kondisi. Ayahnya juga sudah pindah dari sini, ditugaskan ke tempat yang lain dengan posisi yang besar. Hayati Syuhada ada tidak? Ada. Itu dia, ada di ujung. Itu santri An-Nahla, lulusan dari An-Nahla. Kalau mau sekolah yang non mondok, kami arahkan juga ke SMA 1. Ada Evi di sini juga kan? Hafizul Quran. Adiknya Ustadz Romi. Sudah. Kalian siap untuk masuk dalam bulan suci Ramadan? Betul. Kalau dalam bulan suci Ramadan tidak boleh lagi buat kayak gini nanti. Sarange. Dalam bulan suci Ramadan nafsu kita sudah dikekang. Tidak boleh lagi yang namanya pacar-pacaran. Tidak boleh lagi yang namanya kedip-kedipan. Tidak ada lagi panggilan Beb. Siap tidak? Nampak dari jawabannya nggak siap ini. Sebelum Ramadan, nafsu kita bergejolak. Sekolah kita ke SMA 1, tiba kita di SMA 1. Sampai di sini lemas kita ikut pelajaran, apalagi pelajaran matematik. Pelajaran bahasa Inggris yang saya sampai sekarang sudah berada di S2, TOEFL-nya nggak lewat. Tapi insya Allah akan berusaha. Setiba di sini, kewalahan kita sekolahan dengan pelajaran. Tiba-tiba ada yang nongol, abang tetap semangat. Kalau kalimat seperti itu sudah keluar, mau nggak mau kita harus tetap tegak, ya kan? Yang tadinya loyo, dah jadi macam koboi kembali, tegak kita. Kenapa? Disupport sama adik-adik. Budaya-budaya yang seperti itu dalam bulan suci Ramadan harus tiadakan. Ada yang pacaran-pacaran sini? Enggak ada ya? Enggak ada. Ada satu-satu ya? Kalau disatuin banyak ya? Nggak boleh pacar-pacaran, ya kan? Nah, ada ini yang depan ini ada pacarnya. Siapa nama pacarnya? Romlah. Dah, bulan Ramadan lah yang akan mampu mengkawal hawa nafsu yang kalian miliki. Kalau dulunya terlalu sibuk dengan agenda pacaran, datang bulan Ramadan nantinya itu harus ditinggal.
ditinggalkan. Karena bulan Ramadanlah yang mampu mengekang hawa nafsu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya kecukupan, sudah mapan, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Jangan kelas 1 SMA, kelas 3 SMA. Ini ada yang mau berpisah hari ini, janji dia, "Dek, kita sehidup semati ya." Itu janji monyet, cinta monyet. Yang perempuan ada tidak dirayu seperti itu? Ada tidak? Nanti dengar dulu. Kalau kalian pergi kuliah nanti, tinggalkan SMA 1 ini. Di tempat kuliah nanti ada yang kalian sini pacaran dulunya. Saat kuliah nanti mereka nggak lagi melihat kalian. Sudah jumpa dengan adik-adik yang lain di tempat kuliahnya. Nah, ya. Ya agam juga lagi nyan. Bahasa Aceh ngerti? Bahasa Aceh ngerti yang perempuan? Dominan domisili di mana? Di Lok Semawe. Lok Semawe di Gede Aceh lagi. Nah. Janganlah nggak ngerti bahasa Aceh. Kita orang Aceh. Jangan sampai ke Lok Semawe 2 hari pulang kampung. Jumpa sama Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Darah kerja menang kabi salam. Allah engkau imam hana kota kau drone. Kita sekolah di SMA 1, Tengku Imam harus ngomong pakai bahasa Indonesia yang keren sikit, ya. Pulang ke rumah dia jumpa sama mamaknya. "Dek, ciak blok kuah 3 dek. Haek lon mak bo lon." Kerja bo aku. Naek lemo pak jalan. Bawa pisang ke, lagi-lagi lon mak. Karena ada di sebuah filem di film-film Aceh tu, kuah lopo, lomo, nyelagian, pap lomo. Sudah, budaya dan kultur budaya bahasa daerah harus ingat deh. Dah kembali lagi kepada topik. Kalau sudah punya kemampuan dan kemapanan, mafal yatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa in lam yastati fa alaihi bisyam. Kalau tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena dengan berpuasa itu akan mampu mengkawal hawa nafsu. Dengan berpuasa kita akan mampu dimanage hati kita, tubuh kita, jasad kita, pribadi kita menjadi pribadi yang baik usai Ramadan nantinya. Sehingga dalam ayat Allah berpesan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan pastilah kalau engkau berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka kalau tidak sanggup nikah, masih sekolah, puasa, jangan pacaran. Say no to bonceng. Jangan ambil satu jalan yang membawa kalian masuk neraka. Kalau yang laki-laki datang perempuan, ditawarkan, "Bang, tolong pegang tangan adik sekali bang." Itu kayak mana kira-kira kalau ya pemuda-pemuda SMA 1 jawabnya kayak mana? Orang yang punya iman, orang yang sejati, pemuda yang sejati, yang akan meninggalkan pegangan tangannya untuk saat waktu dia halal, dia akan berkata, "Dek, mohon maaf dek, saya tidak akan memegang tanganmu sebelum memegang tangan orang tuamu." Ya kan? Ada nggak laki-laki di sini seperti itu? Ada, cuma belum nampak, ya kan? Coba perhatikan seperti Ria Ricis. Kenal Maria Ricis? Kapan jumpa Maria Ricis? Nah, tekurian saat nikah, setelah nikah, tangannya maju mundur. Kenapa? Malu untuk salam. Selama saat ta'aruf tidak pernah berjabat tangan. Nyogolom yumat jaro ani nang kabeh reuleuf jaro arok. Nah, yang suah jaga.
Watai kita yang lima ni nang, dek pakai jarokah rela horoh. Kenapa tanganmu rusak dek? Enggak ada guru di sekolah suruh nyuci piring sama adik mak. Pas dilihat sama guru rupanya asik di lab, ataupun di tempat-tempat lain. Kadang-kala enggak cukup di sini, bawalah ke Jomblang. Itu budaya-budaya yang tidak boleh diikut, ya kan? Maka dengan sebab berpuasalah kalian nanti akan menjauhkan pribadi kalian dari nafsu-nafsu yang tidak jelas. Sediakan dirimu, jagalah mahkotamu, jagalah pribadimu untuk satu waktu di mana kalian akan mulia dengan pasangan kalian. Betul dik, sekarang masih putih abu-abu, ini belum ada apa-apanya. Setelah kalian tamat dari putih abu-abu ini, setelah itulah kalian baru mencari jati diri kalian sendiri. Jangan sekarang dikorbankan semuanya. Yang SMA kita lihat kehidupannya sudah glamor. Yang SMA kita lihat kehidupannya sudah royal. Yang SMA kita lihat tidak ada lagi kepribadian yang indah. Yang sudah panas boleh pindah ke tempat yang teduh, yang dingin, biar tidak tambah hitam macam Ustaz. Dah. Panas dia enggak? Yang kuat-kuat panas itu masuk surga insyaallah. Amin. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Lupa kita. Apa? Jomblang ya ingat. Jomblang aja masih diingat. Sudah. Yang ingin disampaikan SMA ini walaupun dalam asumsi kita, dalam pemahaman kita, saya ini sudah hampir tamat SMA. Ilmu saya sudah cukup belum, Dek? Ada S1, ada S2, ada S3, ada S doger, S teler, S campur. Nanti setelah SMA banyak SS yang akan kalian tempuh. Oh, saya Ustadz bukan mau sekolah, bukan mau kuliah, mau mondok di pesantren-pesantren. Maka itulah baru dimulai pendidikan yang sesungguhnya. Baik Jinau, ya pegang janji, ya inang baik pegang janji Jinau. Tulis pahat di pohon nama Abdul Maun, cinta sejati dari Romlah, ataupun cinta sejati dari Rabumah. Adik, ini yang akan menjadi saksi bahwa kita akan berjumpa 10 tahun lagi di atas pelaminan. Nggak perlu buat-buat janji dari sekarang, karena setelah kuliah nantinya, di situ baru kita lihat siapa yang calon, yang menjadi calon suami terindah, calon imam terbaik dalam kehidupan kita. Jangan sekarang. Nanti aja, dipraktekkan nanti aja. Coba misalkan kalau sudah nikah nanti di suatu masa kita tidak pernah teleponan dengan orang-orang lain, tidak pernah memberikan hati kita dalam konteks negatif kepada orang-orang lain. Maka saat teleponan dengan pasangan kita, saat berbicara dengan pasangan kita setelah nikah, itu akan terbentuk keindahan yang tiada tara. Betul tidak? Betul tidak? Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Somad, dalam bulan suci Ramadan nanti, wake up my honey, ya kan? Kan indah. Bangun kekasih hatiku. Di sini siapa dipanggil kalau ada pasangannya? Beb, Ayang. Ada kejadian di kampung Ustadz, panggilan kepada pasangannya Beb. Tulisan di HP-nya babi. Ditelepon sama si Beb. Dia sedang mandi. Diangkat sama mamanya nggak ada sekolah. No, HP-mu bunyi. Siapa telepon mak? Babi telepon. Itu tidak ada panggilan yang seperti itu. Nabi Muhammad saja panggil kepada Aisyah, ya Humay. Bukan sekarang, nanti kalau sudah nih. Ada yang rencana tamat SMA ini langsung nikah? Nikah dulu baru kuliah. Seperti Ceng Zamzam sama Kaila Nadira, nikah dulu baru kuliah. Ada rencana enggak? Jangan. Tamat dari sini mau kemana kalian? Mau kuliah. Yang laki-laki kerja bangunan. Mau kemana? Pulang. Boleh. Sudah. Masih sanggup dengar? Kita lanjut sedikit lagi. Nabi Muhammad memanggil kepada
Siti Aisyah, ya Humairah. Apa mana ya Humairah? Wahai putih kemerah-merah. Ustaz, saya mau nikah nanti kalau sudah sukses, tapi kulit saya hitam. Siapa kira-kira yang layak dipanggil? Oh, suruh panggil aja ya Aswad. Ya. Yang tawa-tawa itu tahu artinya, nggak usah beritahu ke mereka ya. Dan pulang ke rumah dipraktek pula. Ini ibu-ibu boleh nanti pulang ke rumah praktek bu ya. Dipanggil sama suaminya, Bang, jangan panggil lagi nama saya, biar kita mesra seperti Nabi, panggil ya Aswad. Dan dipanggil lah. Oke deh, suaminya agak alim sedikit, dia ngerti bahasa Arab. Sambil panggil ya Aswad, tawa dia. Ya Aswad, tawa lagi. 1 tahun dipanggil ya Aswad. Tiba-tiba penasaran si perempuan ini, datang ke Ustadz, tanya, Ustadz, ada ikut kajian dia. Saya dipanggil ya Aswad, senang saya betul. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa suami saya selalu tersenyum dan tertawa saat panggil nama saya ya Aswad? Apa maknanya kira-kira Ustadz? Oh, Ustadz takut pula ini untuk memberitahu maknanya, takut dia marah. Ada, lihat aja di kamus. Penasaran dia, pulang ke rumah, dibuka kamus, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Aceh. Dibuka kamus, ya Aswad jiddan, hitam clean. 3 bulan nggak masak dia. Bang, long tupua bang dehoi kelong ya Aswad jiddan. Titon, pedih hati long bang. Long pikir itu panggilan kemesraan layaknya Aisyah dengan Nabi Muhammad. Padahal bang, karena kulit long lagi warna tangonyo, sehingga dehoi long ya Aswad jiddan. Tapi hana pupa bang. Beli bengeh dia hai. Kenyataan ketimbang kau pegahkah putih hindun. Dah. Sekarang ada banyak cewek-cewek yang wajahnya putih, kakinya hitam. Nggak ada di SMA 1. Nggak ada di SMA 1. Insya Allah di SMA 1 semuanya kuning langsat ya. Kuning langsatnya yang kuning. Sudah. Ini nampak semua kadang-kadang. Dek, yang ingin disampaikan sekarang, frekuensi pornografi, frekuensi porno aksi makin merajalela di tempat kita. Berapa banyak tempat-tempat yang tidak mungkin. Ini boleh Ustaz sampaikan informasi? Berapa banyak tempat-tempat termasuk di daerah kita tidak disebutkan di mana tempatnya, tetapi sudah ada satu budaya. Bagaimana adik-adik yang berbahagia, sebelum nikah mereka tes dulu apakah hamil atau tidak, baru nikah. Artinya berzina dulu sebelum nikah. Itu sudah sampai ke tempat kita yang tidak perlu kita sampaikan di mana tempatnya. Ditakutkan kalau ini tidak dijaga, kalau ini tidak disampaikan kebaikan, akan tiba ke tempat SMA 1 yang kita cintai ini. Nauzubillah. Maka hindarilah budaya pacaran. Say no to bonceng. Say no to pacaran. Aku tidak akan memberikan hatimu kecuali kepada wanita yang memiliki jiwaku sepenuhnya. Seperti Nabi dan Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Gimana lagi? Selalu bersama hingga ujung nyawa. Kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis, oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul kasih sayang cintamu. Masih bisa sedikit insyaallah. 3 full album yang sudah dirilis, tinggal cari aja di YouTube.
Sudah, kembali kepada topik. Poin yang pertama, dengan puasa Ramadan itu akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Jangan kenal dengan ngabuburit. Nah, kalau sudah sore nanti banyak-banyak yang pasang-pasangan ke laut Jomblang atau Pantai Jagu kalau sekarang. Di sana entah apa yang dicerita. Dek, insya Allah engkaulah yang akan menjadi imam terbaikku. Pasangan terbaikku. Bang, engkaulah motokrok sempomku bang. Dek, engkaulah pisang wak jantungku bang. Dek, itu tinggalkan, karena akan membuat puasa kalian tidak akan berfungsi. Maka puasalah dengan sebenar-benarnya. Insya Allah dengan puasa akan memicu kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sudah, poin pertama tentang puasa. Yang kedua, karena waktu singkat, yang kedua ini perpisahan. Apa makna dari perpisahan? Tidak akan ada perpisahan kalau tidak diawali dengan pertemuan. Adanya perpisahan artinya akan ada kenang-kenangan. Orang yang bijak akan menjadikan kenang-kenangan itu adalah kenangan yang terbaik yang disisakan di tempat ini. Yang selanjutnya, dari perpisahan, dari perjalanan itu akan ada pengalaman. Maka hari ini yang perlu kalian ingat, kelas 3 mana kelas 3? Banyak di sini. Mana kelas 3? Coba tunjuk tangan. Dah. Dek, ilmu kalian akan berkah. Kalau dimanapun jumpa dengan guru nantinya akan kalian tegur sapa. Nanti jumpa sama Bu Mutia, tegur Bu Mutia, walaupun beliau sudah tua. Bu, saya ini muridmu. Atau guru-guru yang lain, guru fisika. Dek, kalau sejarah kehidupan saya saat sekolah dulu itu lucu. Kenapa? Ada kawan saya yang sedang belajar pelajaran matematik. Kira-kira enak nggak pelajaran matematik? Enak aja, biar hati guru kalian senang, ya kan? Walaupun 1 tambah 1 14. Kalau perempuan itu paling suka ditambah dikali. Kalau bagi-bagi mereka nggak suka, ya kan? Karena mereka akan mengurus uang suami nantinya. Sudah, apa cerita yang pernah ada dalam kehidupan kami dulunya? Selalu ada hal yang paradok, kontradiktif dengan guru matematik. Pernah ikut ujian, kawan kami pernah ikut ujian. Tiba-tiba dia batuk saat ujian. Batuklah dia kan. Setelah batuk, disampaikan sama ibu matematik tadi, jangan ribut. Kacamatanya di hidung, jangan ribut. Matanya melotot, jangan ribut. Kawan ini agak usil sikit. Dia jawab, Bu, saya nggak ribut Bu, saya batuk. Kalau memang saya nggak boleh batuk, nggak apa-apa. Ibu ambil aja batuk ini untuk ibu. Akhirnya keluar. Oke, siap. Udah ada peluang dia untuk cabut. Kan tanya di luar sekolah, kenapa keluar? Disuruh keluar sama ibu. Jadi yang ingin disampaikan dulunya paradok, kontradiktif, kontra dengan guru-guru. Tapi sekarang kalau jumpa dimanapun, ibu sehat, dia sudah jadi perawat. Kalau ibu itu sakit, datang ke tempatnya, tidak dipungut biaya. Ini di sini nanti ada yang kerja menjadi KUA, ya kan? Kalau ada anak-anak ibu guru kalian yang nikah, kemudian bukan ibu guru. Kalau ibu guru pasti udah nikah nanti kan. Kalau ada anak ibu kalian yang nikah, jangan dipersulitkan, dimudahkan terus. Ada yang kerja di bank. Ini makin jumpa dengan ibu, Bu, kita harus prosedural Bu. Ada yang jadi dosen, jumpa sama anak-anak ibu kalian yang kuliah di S1, di S2, kalian dosen, sudah jadi doktor, kerja di instansi, jadi dosen. Tiba-tiba ada anak guru kalian yang bimbing skripsi atau tesis, disertasi. Datang kalian, ini anak guru saya, dulunya killer luar biasa, sekarang harus balas dendam. Akhirnya sampai DO dia nggak tamat kuliah. Kenapa? Karena jumpa sama mantan murid dari mamanya. Nggak boleh. Kalau jumpa sama anak-anak dari guru kalian, dipermudahkan karena ilmu mereka sudah diberikan kepada kalian. Senioritas tidak ada dalam kehidupan ilmu pengetahuan. Itu budaya-budaya yang tidak bagus. Kalian sudah tempuh ilmu pengetahuan nanti setelah kuliah.
saat di sekolah ini jangan pernah tinggalkan dendam. Bisa dipahami? Bisa. Hari ini apa yang kalian rasakan? Saya saja yang bukan keluarga dari SMA 1 iba dan prihatin terhadap kondisi yang ada, yang terjadi. Pernah tidak kalian bayangkan adik-adik, satu hari sebelumnya, di antara kalian semua yang kelas 3 dan adik-adik yang kelas, akhirnya ada pula le mineral. Udah. Pernah tidak dibayangkan satu hari sebelumnya bahwa kawan kalian Raisa ya, sulit bu ingat nama-nama anak sekarang. Ada anak-anak yang kita jumpa namanya Priscilia Markutep. Nama anak-anak sekarang ya agak mirip-mirip bule sikit. Siapa namanya dek? Robert Davidson Hurley. Macam kereta kan, macam nama kereta itu. Jadi harus sekarang nama-nama sudah bisa dikembalikan lagi. Namanya Aminah, ya kan? Namanya yang ada berbaur makna-makna Islami lah, seperti menjadi sebuah petunjuk taufik, ya kan? Petunjuk kasih sayang, kalau disambung Taufikur Rahmi itu baik namanya. Dah, Raisa Insyira Mutia binti Samsul Bahri. Pernah tidak dibayangkan saat kalian tawa dengan dia, kita tidak bisa membayangkan bahwa hari ini dia sudah tiada. Ini merupakan sebuah pelajaran terpenting dalam kehidupan kelas 3. Mana kelas 3? Kelas berapa kawan kalian? Kelas berapa? Siapa yang satu kelas sama dia siapa? Baik tidak orangnya? Calon surga, calon penghuni surga tidak? Insya Allah semua kalian akan masuk surga nanti bersama dia. Amin. Yang paling penting dek, perpisahan ada perpisahan sementara. Perpisahan ada perpisahan selamanya. Kalian ingin jumpa, ingin menatap wajahnya, ingin rindu terhadap tawanya, ingin merasakan bagaimana kehangatan kebaikannya, ingin merasakan jenakanya, ingin merasakan canda tawanya. Hari ini itu tidak bisa kita rasakan kembali. Perpisahan yang kalian lakukan, perpisahan seperti hari ini adalah perpisahan untuk sementara waktu. Insya Allah akan berjumpa kembali saat kalian sudah sukses, saat reuni. Tapi tidak bisa berjumpa dengan kawan-kawan kalian yang sudah berada di bawah batu nisan. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu bagai tiada pengganti. Senyum tawamu juga katamu menghiburkan kami. Memori indah kita bersama terus bersemadi. Kau sahabatku, kau teman sejati. Siapa kawan yang paling dekat dengan dia? Ada tidak? Merasa kehilangan tidak, Dek? Jadi apa yang paling penting hari ini? Walaupun kita berada dalam nuansa senang, tetapi setidaknya kita akan mengirimkan pahala-pahala yang sudah kita niatkan tadinya kepada almarhum. Semoga akan dibukakan pintu surga dalam kuburnya. Sudah takziah ke rumahnya tidak? OSIS mana OSIS? Hah? Udah pergi ke rumahnya? Kapan rencananya? Hah? Apa nanti diagendakan? Karena silaturahmi itu akan, apalagi pergi ke tempat orang meninggal, akan memicu adanya pembelajaran untuk kalian. Sudah, kembali kepada topik. Adik-adik yang berbahagia,
Sedikit lagi yang terakhir sebelum kita baca doa untuk almarhum dan doa perpisahan. Kenapa ribut itu? Dibagi air ya? Apa merek airnya? Mon. Kalau Mon itu di kampung saya banyak. Mon itu kan yang digali, ada mata air di dalamnya. Dan jangan ribut. Dan yang terakhir, marilah kita wujudkan pribadi kita menjadi pribadi yang terbaik setelah tamat dari SMA ini. Kalau kalian di kemudian hari dijumpai dengan guru-guru kalian, dijumpai oleh guru-guru kalian, kalian sudah sukses, maka saat itu guru kalian akan bangga terhadap kehidupan kalian. Maka hari ini berikan yang terbaik. Ada dosa tidak dengan guru-guru sebelumnya? Yang betul. Yang laki-laki ada dosa tidak dengan guru? Ada merasa bersalah tidak dengan guru? Pasti ada, adik. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menjamin dirinya tidak pernah berbuat salah. Maka hari ini cobalah minta maaf dengan guru. Ada yang bocorin ban kereta guru, ada yang sembunyiin sepatu guru saat keluar dari perpustakaan, saat keluar dari sekolah. Ada kejadian di luar sana, di Madura kalau tidak salah. Apa kejadiannya? Ada seorang guru namanya Pak Budi. Ada tidak Pak Budi di sini? Tidak. Pak Budi itu ngajar kalau tidak salah pelajaran kenegaraan, PPKN kalau tidak salah. Saat beliau ngajar, ada seorang anak yang kepala geng. Di sini ada kepala geng enggak? Hah? Ada kepala geng enggak? Ada. Enggak, yang perempuan enggak ada, yang laki-laki biasa. Kan ada abang adik-adik letting baru masuk ke sekolah itu berlindung di belakang ketua geng. Ketua geng bukan takut karena remannya, tapi karena takut karena wajahnya. Kenapa takut Ustaz? Tiap hari nggak ada mandi dia. Mandi pun karena hujan. Kalau dia tawa, giginya macam emas kuning. Rambutnya keriting, nggak dipotong-potong. Sudah. Apa kejadian terhadap Pak Budi? Pak Budi mengajar di sebuah sekolah. Coba didengarkan baik-baik. Ini kejadian yang tragis. Pak Budi mengajar di sebuah sekolah, jumpa dengan anak-anak. Saat beliau sampaikan kebaikan terhadap di dalam sekolah, ada anak yang tidur. Ngorok dia, keluar air liurnya. Ngences, ngoroknya ngences. Tiba-tiba dibangunkan sama Pak Budi. Nek, bangun. Marah dia. Karena marah, keluar, lapor kepada kepala geng. Dilapor kepada kawan-kawannya, laporan yang dibuat ingin dicelakakan Pak Budi. Ditunggulah di persimpangan jalan, di persimpangan Simpang 4 kalau di sini. Setiba di sana, datang Pak Budi dengan kereta bututnya. Pak Budi baru 3 bulan nikah. Itu kalau 3 bulan nikah kan luar biasa. Panggilannya masih mesra-mesranya, sayang. Kemanapun digandeng tangan, mesra luar biasa. Kalau pergi ke pasar itu dijaga baik-baik. Tapi setiba di tempat tersebut, anak-anak yang tadinya sudah menunggu dicelakakan, dianiaya, dihantam, dipukul Pak Budi. Singkat cerita, beliau tergeletak pingsan, dilarikan ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Di tangan siapa Pak Budi meninggal dunia? Di tangan siapa? Di tangan muridnya. Itu adalah pelajaran terbaik. Dididik kita dari kecil, diasuh kita dari kecil, diberikan pemahaman pengetahuan kepada kita. Saat sudah besar, jumpa dengan guru, kita celakakan mereka. Bahkan maaf, sampai kejadian seperti yang diceritakan tadi, dibunuh oleh siswanya. Semoga SMA 1 tidak terwujud hal tersebut. Siapapun yang akan kalian jumpai di kelak di suatu masa, jumpa dengan kepala sekolah, jumpa dengan guru-guru, baik itu guru fisika, guru kimia, guru matematik, bahasa Inggris, semuanya akan ada penghormatan khusus terhadap guru. Jangankan kita adik-adik yang berbahagia, Sayyidina Ali kenal tidak? Sayyidina Ali pernah disebutkan oleh Nabi babuha, pintunya
ilmu. Beliau berhenti. Kenapa beliau berhenti? Karena menghormati seorang gurunya. Guru tentang apa? Yang mengajarkan beliau terhadap kencing anjing. Imam Sayyidina Ali urang pernah cara tong ate getem hormati. Hang getem lewat le. Saat ditanyakan oleh sahabat, "Kenapa engkau tidak lewat?" "Itu guru saya." "Guru tentang apa?" "Beliau yang mengajari saya tentang bagaimana posisi anjing itu sedang kencing." Sehingga beliau menghormati beliau. Bagaimana lagi dengan kita yang diajari setiap harinya, diasuh kita, diberikan pemahaman kepada kita. Hari ini kita akan berpisah dengan mereka. Bagi abang-abang yang kelas 3, jadikanlah momen perpisahan ini selaku wacana untuk kalian minta maaf dengan sebenar-benar